Kita lanjutkan cara kerja tarekat yang sedang kita ajarkan hari ini, yaitu melalui perantara ruh kasihnya Allah. Yang tadi saya sebutkan bahwa kita sering mendengar dengan sebutan waliullah atau kekasihnya Allah, ya. Dan sudah sering disampaikan para guru-guru kita bahwa orang yang bisa bertemu atau bersama atau mungkin bisa dicintai dengan kekasihnya Allah akan mendapatkan keistimewaan, akan mendapatkan barokah, akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya beberapa hal, yang pertama, insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Banyak sekali yang ziarah ke makam Wali Songo misalkan, dan masih banyak walinya Allah, ada Wali Kutub, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga insya Allah akan dicukupkan rezekinya dari jalan yang tentu tidak disangka-sangka, termasuk jalan-jalan syariat yang dilakukan. Yang kedua, doa para kekasihnya Allah ini mustajab, karena tanpa hijab, tanpa halangan, sehingga mudah dikabulkan oleh Allah. Kalau kita bisa tersambung dengan ruhnya kekasihnya Allah, insya Allah doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan karena kita bagian jadi kekasihnya Allah. Yang ketiga, kehadiran atau kedatangan para waliullah atau orang-orang yang dekat dengan kekasihnya Allah tentu akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Kita lihat Wali Songo saja misalkan. Beliau sudah meninggal dunia, tetapi orang sekitarnya makmur hidupnya, bisa berdagang di sekitar kekasihnya Allah, makamnya aulia. Ya, para makamnya aulia tidak pernah sepi. Bahkan yang hidup dapat rezeki di sekitar makamnya para kekasihnya Allah. Nah, itu tanda berkahnya luar biasa para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalilnya, ya teman-teman, saudaraku, kita sudah sering mendengar bahwa al-arwah junudun mujannadah. Ini disampaikan oleh HR Muslim, ya, dalam hadis al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arofa minha talafa wa ma tanakaro minha talafa. Jadi disampaikan ruh itu satu jenis. Ruh-ruh itu berkumpul dalam sebuah himpunan pasukan yang sejenis, yang sama. Dan itu bersatu. Tidak merasa asing. Dan akan sangat merasa kehilangan jika berpisah. Nah, ruh yang sejenis inilah yang kita harapkan. Kita berharap ruh kita bisa serupa atau sama atau sejenis dengan ruhnya para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata begini, kalau urusan duniawi nih, orang mengenal presiden misalkan, karena sama-sama di bidang politik, sama-sama mengenal, secara tidak langsung kalau kita mau berurusan secara pemerintah lebih mudah, karena kita serupa. Sebaliknya, ada pengusaha, sama-sama pebisnis, maka akan mudah urusan bisnis itu karena sepaham. Sama-sama pengusaha, yang satu punya pabrik rokok, yang satu punya pabrik kertas, yang satu punya pabrik makanan. Bertemu, nah ngobrolnya nyambung karena ruhnya sama, yaitu sama-sama suka bisnis, sama-sama kaya, sama-sama berpengaruh dalam urusan ekonomi. Yang politik pun sama, kalau jenisnya sama-sama pecinta politik, hidupnya dengan berpolitik, maka kalau bicara, berurusan pun akan sama. Nah, ruh pun demikian. Kalau ruh kita disejajarkan atau kita sambungkan dengan ruhnya para aulia, maka insya Allah diri kita akan serupa dengan min auliailah itu. Kalau kita sejajarkan mungkin tidak bisa dengan mudah, ya, tetapi kita serupakan atau kita sambungkan. Sehingga kalau kita bersambung dengan ruhnya para aulia, insya Allah kita akan mendapatkan berkah-berkah dari aulia itu.
sehingga urusan ekonomi juga gampang, urusan ilmu juga gampang, urusan kebahagiaan juga gampang. Karena ciri-ciri para kekasihnya Allah adalah tidak merasa susah, tidak merasa khawatir, tidak merasa risau. Kenapa? Karena urusan dunia sudah diberi oleh Allah lebih daripada cukup, dan urusan batin juga diberi ketenangan. Contoh, bisa dikhususkan nantinya bagi Anda yang pengusaha, maka dikhususkan sambungkan kepada Syekh Ja'far Shodiq, Sunan Kudus. Kenapa? Karena Mbah Sunan Kudus selain ahli dalam ilmu syariat, fikih, juga ahli dalam berdagang. Mbah Sunan Kudus sangat kaya raya. Jadi kalau Anda orang-orang yang berdagang, diniatkan sambungkan dengan Syekh Sunan Kudus. Nah, gitu. Contoh lagi bagi Anda yang pengajar, mungkin Anda kepala sekolah, atau mungkin Anda adalah dosen, atau Anda seorang ulama, seorang kiai, pengen punya ilmu yang alim, maka sambungkan kepada Sunan Bonang, sambungkan kepada Sunan Ampel. Gitu. Bagi Anda yang mungkin sebagai pendekar ini, wah, kepolisian, Kapolri, atau satpam security yang pengen naik pangkat, atau mungkin Anda bagian-bagian orang yang memang punya ilmu penyembuhan, pengen ngobatin banyak orang, sambungkan dengan ruhnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Seringkali didatangi orang kena kesurupan atau sakit-sakitan, Anda pengen bantu. Nanti setelah tarekat ini, sambungkan, sebut asmanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, bagi Anda yang mungkin gelisah, susah, sudah kaya, ya bantu orang sudah, masih gelisah lah, nanti ikut level 2, level 3 kan gitu ya. Jadi disambungkan dengan kekasihnya Allah supaya kita mendapatkan barokahnya. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Mengapa melalui kekasihnya Allah, ya tadi sudah dibaca ya. Pada intinya adalah ini dalam hadis disampaikan Al-Bukhari bahwa orang yang menjadi kekasihnya Allah, maka Allah yang menuntunnya secara langsung. Karena Allah mencintainya. Sehingga pandangannya, matanya, pikirannya Allah yang membimbing. Mungkin pernah dengar teman-teman, saudaraku, orang yang memiliki ilmu laduni. Nah, ilmu laduni bagian ada di dalam kekasihnya Allah. Walaupun tanpa belajar, dia diberi pengetahuan oleh Allah. Setiap membuat keputusan, Allah yang membimbing, sehingga keputusannya tepat. Makanya, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, atau orang yang tersambung dengan kekasihnya Allah, min auliyaillah, maka pandangan matanya, pikirannya, tindakannya, kehidupannya, betul-betul diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang mengarahkan, maka tidak akan pernah mendapatkan keburukan. Tentu karena Allah yang mengarahkan, karena itu hidayahnya Allah, bimbingannya Allah, pasti akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Makanya bersyukurlah kita bertemu di tarekat Ar-Ruh Ma'rifatiyah ini dengan niat disambungkan kepada kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah, dan disambungkan kepada para pecinta-pecintanya Allah, dan disambungkan kepada kekasih yang paling dicintai Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga puncaknya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dicintai Allah, apapun diberikan, dunia, harta, kebahagiaan, ibadah, ketenangan, ya, dan akhirat. Pasti. Kalau alamat di dunia kita sudah baik, insya Allah alamat di akhirat baik. Nah itu. Sehingga ini juga sebagai kunci di akhirat nanti.